Halo Tribuners, kembali bersama saya, Kornel Dimas, dalam program baru kami, Selebrasi Lokal, membincangkan pertandingan Piala Dunia 2022 dalam perspektif lokal. Baik, di tengah-tengah kita sudah ada Bung Anca dari tokoh lokal di Kaltara yang pengetahuan tentang bolanya luar biasa. Bagaimana Bang, sehat? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita pada hari ini akan membincangkan pertandingan Argentina melawan Meksiko yang akan digelar di Stadion Lusail, Qatar, Minggu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau kita tahu, Argentina ini kan sangat dijagokan dan diprediksi sebagai juara dunia. Betul. Tapi di pertandingan pertama itu kiprahnya memang sangat-sangat mengecewakan banyak penggemar gitu karena kalah dengan skor dramatis 2-1 di babak kedua gitu. Gimana Bung Anca melihat Argentina dalam pertandingan Piala Dunia pertama mereka? Ya, mungkin sama-sama kita saksikan pertandingan perdana di grup C ya. C. Grup C, di mana Argentina harus tumbang di tangan wakil Asia, Arab Saudi, yang mungkin sebelumnya semua di luar prediksi semua orang. Ya. Mungkin Peringkatnya juga jauh dari. Peringkatnya jauh. Nah, kekalahan itu tentunya mengagetkan semua orang di seluruh belahan dunia ini. Benar. Maka jadi headline ya. Nah, tetapi ternyata ada hal yang menarik di pagelaran Piala Dunia kali ini, bahwa kekalahan Argentina itu kemudian diulangi oleh tim kuat Jerman ya. Yang kemudian dikalahkan dengan skor yang mungkin dengan skenario yang hampir sama ya. Mirip ya. Penalti. Dapat penalti pertama, terus comeback. Tapi saya justru melihatnya kedua pertandingan itu sangat berbeda. Ya. Arab Saudi mendapatkan peluang dan keduanya tiba-tiba gol. Ya. Tapi efektif. Serangan baliknya sangat efektif. Di pertandingan antara Jerman dan Jepang bermain sangat luar biasa di babak kedua. Ketika Jepang mampu menerapkan strategi yang sama di pertandingan berikutnya, saya rasa Jepang punya kans untuk lolos ke babak selanjutnya. Ya, siap. Iya, saya rasa. Benar. Oke, kalau kita melihat Argentina ini kan pertandingan penentuan melawan Meksiko. Artinya kalau Lionel Messi dan kawan-kawan itu kalah, kiprah mereka akan semakin sulit di Piala Dunia 2022 ini. Pasti. Nah, kekalahan melawan Arab Saudi jelas sangat-sangat mempengaruhi mental mereka. Apalagi kita lihat ketika pertandingan usai, lihat Lionel Messi dengan kekecewaan di wajahnya. Lalu ada bodyguardnya Lionel Messi, Rodrigo Di Paul, yang mukanya memerah, berlinang air mata. Itu kan mengisyaratkan bahwa mereka ini sangat-sangat shock dengan kekalahan ini. Bagaimana menurut Bung Anca melihat mental Argentina? Ya, tentunya kekalahan ini selain mengejutkan semua pihak, saya rasa tentunya juga memberikan efek yang sangat tidak baik bagi skuad Argentina di Piala Dunia kali ini. Tetapi saya rasa Argentina punya pelatih yang luar biasa, Lionel Scaloni. Juga punya Lionel Messi yang tentunya pasti memberikan semangat kepada teman-temannya yang lain agar supaya tetap fokus ke pertandingan berikutnya, di mana pertandingan melawan Meksiko ini tentunya sangat penting, karena disinilah kemudian kita akan melihat apakah Argentina masih bisa melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia kali ini atau harus pulang lebih awal gitu. Saya rasa di skuad Argentina punya pemain-pemain yang berkiprah di Eropa, yang pernah bermain di level tertinggi gitu. Jadi saya rasa secara mental Argentina bisa pulih, bisa recovery lebih cepat lah. Oke. Kalau kita bicara soal mental, jelas Lionel Messi adalah pemain yang paling berpengalaman dan berpengaruh serta kapten di tim Albiceleste. Kalau menurut Bung Anca nih, apa yang bisa dilakukan atau dibuktikan Lionel Messi di tengah-tengah situasi genting seperti ini? Saya rasa ini bukan kali pertama Lionel Messi merasakan hal yang seperti ini. Besar. Mungkin kita ingat di Champions League melawan PSG.
remontada ya, istilahnya ya. Remontada. Barcelona pada saat itu tentunya itu selain peran pelatih, peran seorang bintang sekelas Lionel Messi juga sangat-sangat dibutuhkan. Dia tentunya punya trik-trik jitu untuk bagaimana berdasarkan atas pengalaman itu sebelumnya. Dia punya trik-trik jitu agar supaya bagaimana membangkitkan emosional, juga membangkitkan semangat, sehingga mental rekan-rekan dia di tim nasional Argentina itu bisa segera recovery untuk fokus menghadapi pertandingan berikutnya melawan Meksiko. Oke, baik. Ya. Kalau kita lihat di pertandingan pertama itu kan Argentina yang paling dominan sebenarnya dari sisi Angel Di Maria. Ya. Lalu ada Lautaro Martinez yang juga beberapa kali mengancam, bahkan 2 golnya dianulir wasit. Bagaimana dengan pemain lain yang bisa menjadi pembeda di laga nanti? Kalau menurut Bung Aca siapa? Antara Di Maria, Martinez, atau bisa jadi Dybala nih? Karena Dybala kan kesempatannya belum muncul nih. Iya. Kalau kita melihat ketiga pemain itu, Paulo Dybala, terus Lautaro Martinez dan juga Angel Di Maria, ketiganya kan secara kebetulan bermain di liga yang sama, Liga Italia. Paulo Dybala di AS Roma, Lautaro Martinez di Inter Milan, sementara Angel Di Maria itu di Juventus. Kalau kita melihat statistik sampai sesaat sebelum dimulainya Piala Dunia, Angel Di Maria baru bermain sebanyak 7 kali dengan 1 gol dan 1 assist. Sementara Lautaro Martinez bermain lebih banyak, sebanyak 15 kali dengan 7 gol dan 3 assist. Paulo Dybala di AS Roma hanya main 9 kali, mencetak gol 5, assist 2. Berdasarkan atas statistik itu, saya merasa bahwa Lautaro dan Paulo Dybala punya kans yang lebih besar untuk membuat sebuah perubahan di skuad Argentina melawan Meksiko nanti. Karena berdasarkan tapi itu dengan catatan ketika Paulo Dybala dimainkan ya. Benar. Tapi terus kemudian melihat statistik terakhirnya Angel Di Maria memang sangat tapi tidak bisa kita salahkan juga karena pagelaran kali ini, Piala Dunia kali ini itu diadakan di tengah kompetisi yang artinya padat-padatnya pemain belum punya menit bermain yang cukup mungkin untuk menunjukkan statistik dia lebih baik. Tetapi menurut saya Lionel Scaloni itu harus berani memainkan Paulo Dybala untuk membackup Lautaro Martinez di depan, mungkin sebagai pembeda aja, ya kan? Karena kita melihat sendiri bahwa banyak bola yang mengalir ke Angel Di Maria pada saat pertandingan melawan Arab Saudi, tetapi tidak mampu diolah kesulitan, sangat kesulitan. Itu karena juga lini pertahanan Arab Saudi yang sangat rapat. Mudah-mudahan di pertandingan melawan Meksiko nanti, Paulo Dybala bisa jadi super sub lah mungkin. Mungkin ini kan kalau lawan Argentina sama Meksiko ini dilihat dari pola formasi strategi itu nyaris miripnya. Meksiko dengan 4-3-3, Argentina juga dengan 4-3-3 mengandalkan Di Maria, Messi dan Lautaro Martinez. Kalau menurut Bung Anca, strategi apa yang bisa membuat Argentina ini bakal bermain menyerang? Saya rasa strategi yang diterapkan oleh pelatih Argentina mungkin sudah final sesaat sebelum Piala Dunia. Cuman kebetulan ketemu Arab Saudi dengan pertahanan yang sedemikian menurut orang istilah orang parkir bus parkir bus. Cuman itu tadi menyambung dari yang sebelumnya bahwa saya rasa di pertandingan melawan Arab Saudi, Papu Gomez agak sedikit kurang greget lah mainnya di kiri. Sayap kiri. Saya rasa wingbacknya Argentina itu harus sedikit lebih kerja keras nantinya ketika misalnya membackup Angel Di Maria ataupun Paulo Dybala yang mungkin bisa saja menjadi starting 11 kan, menggantikan Papu Gomez yang kita lihat di pertandingan sebelumnya kurang maksimal. Messi tentunya tetap mengatur ritme, peran utama sebagai pemeran utama di skuad Argentina, bagaimana mengatur ritme. Saya rasa ya itu tadi yang harus di. Nah, kalau kita berbicara dengan Meksiko, sebenarnya Meksiko bukan tanpa kekuatan karena dia datang ke Qatar dengan skuad yang terbaik, apalagi dia dilatih oleh Gerardo Martino. Gerardo Martino ini sendiri adalah orang Argentina yang
sering malang melintang melatih timnas di negara lain. Ya. Dia pernah melatih Paraguay, Ya. bahkan pernah melatih timnas Argentina sendiri. Cuman kan pencapaiannya dia di Argentina itu terbaik itu hanya 2 kali masuk final Copa America. Iya, betul. Tapi setidaknya dengan pengalaman dia sebagai pelatih Argentina, lalu pelatih Barcelona, dan dia mengenal karakter Lionel Messi, ini gimana menurut Bung Anca? Apakah Gerardo Martino punya trik-trik jitu dalam mematikan pemain bintang? Tentu saja Gerardo Martino atau Tata Martino punya catatan khusus ya. Karena di medio 2013 dia pernah membesut Lionel Messi di Barcelona, walaupun hanya 1 musim, tetapi tentunya dia punya catatan tentang bagaimana mematikan Lionel Messi. Di samping itu sebagai pelatih yang berkewarganegaraan Argentina, tentunya tahu filosofi sepak bola Argentina seperti apa. Jadi saya merasa bahwa pertandingan ini akan jauh lebih menarik karena akhirnya Argentina bertemu dengan Meksiko yang kemudian dibesut oleh Tata Martino yang notabene dia orang Argentina sendiri. Karena kondisi itulah kemudian pertandingan nantinya akan jauh lebih menarik. Intensitasnya tinggi. Ya? Intensitasnya lebih tinggi. Apalagi dua ini kan karakternya Amerika Latin dan pasti keras. Keras. Kita berhadapan 1 lawan 1. Iya. Dan memang di pertandingan kali ini Argentina harus mati-matian untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia masih unggulan menjadi juara di tahun ini. Baik. Kalau Meksiko sendiri kan mengandalkan Irving Lozano, wingernya Napoli itu di sisi kanan. Kemudian ada Edson Alvarez di lini tengah, berkarir di Ajax Amsterdam. 2 nama ini bisa menjadi ancaman bagi Argentina. Nah, apa yang harusnya Argentina lakukan terhadap 2 pemain ini di lapangan? Ya tentunya pelatih Argentina punya strategi sendiri untuk kemudian bagaimana mematikan 2 pemain ini, karena memang kita lihat bahwa kedua pemain ini menjadi tulang punggung tim nasional Meksiko di Piala Dunia kali ini. Saya rasa catatan-catatan tentang pemain ini sudah dimiliki oleh Lionel Scaloni. Tapi memang butuh kerja keras agar supaya bagaimana Meksiko tidak bisa mengembangkan permainannya melalui kedua pemain ini. Saya rasa seperti itu. Sebenarnya PR terbesar Lionel Scaloni itu adalah bagaimana menciptakan gol dari skema open play, karena beberapa kali gol dari skema open play itu selalu offside, lalu ada ruang kosong tapi tidak diumpan, dan mereka hanya mendapatkan gol dari penalti. Itu adalah PR berat. Dan tentunya Gerardo Martino tentunya akan berusaha mengadopsi strategi yang dijalankan Arab Saudi kemarin. Itu sudah pasti. Bagaimana kemudian mematikan wing Argentina, lalu memaksimalkan counter attack. Saya rasa tentunya itu akan diadopsi oleh Gerardo Tata Martino. Oke, kalau prediksi Bung Anca, skor yang akan tercipta di laga nanti dan berapa banyak golnya? Kalau ditanya soal itu, pertandingan terakhir di ajang Piala Dunia 2010, Argentina berhasil mengalahkan Meksiko dengan skor 3-1. Ya, benar. Nah, bukan bermaksud menyamakan, tapi ini adalah pegelaran yang sama walaupun itu 12 tahun yang lalu dengan skuad yang berbeda tentunya. Tapi saya memprediksi Argentina menang dengan skor 3-1. Kalau Lionel Messi dapat penalti atau golnya semua penalti, saya rasa Messi bisa hat-trick. Tapi kalau ternyata tidak seperti itu, ternyata tidak ada gol penalti, saya rasa Lautaro bisa membuktikan dirinya sebagai striker yang pewaris Messi pewaris Messi gitu. Argentina, atau tidak berbagi 1 gol dengan Dybala. Dybala dimainkan di starting line up. Siap. Oke, mungkin itu dari Bung Anca. Nah, kalau kita lihat dari statistik Meksiko sendiri dengan Gerardo Martino. Martino juga pengalaman di Piala Dunia ketika membawa Paraguay itu di perempat final. Bahkan mereka terhenti hanya kalah karena Spanyol pada saat itu bagus-bagusnya, jadi kalah mereka 1-0. Nah, apakah momentum pengalaman Martino di Piala Dunia itu bisa dibawa di Meksiko, jadi tidak takut dengan tim-tim besar sekali Argentina? Ya tentunya berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui Tata Martino di Piala Dunia 2010. 2010. Ya walaupun dia harus terhenti oleh
oleh kedikdayaan Spanyol kala itu, karena kita tahu kualitas pemain Spanyol di saat itu memang luar biasa, sangat luar biasa. Saya rasa ya bercermin dari pengalaman itu, saya rasa Tata Martino tidak gentar menghadapi. Cuman yang agak jadi menurut saya psikologi Tata Martino agak sedikit berat karena harus menghadapi negaranya sendiri. Saya rasa secara psikologi itu adalah, cuman kita tahu pelatih-pelatih di sana profesional, mereka melaksanakan profesinya dia secara profesional. Saya rasa ya ada sedikit intrik-intrik lah di pertandingan nanti. Ya. Bagian dari 5 pertemuan Martino melawan Argentina selama karirnya itu hanya sekali menang. Apa itu ketika dia menunggangi Paraguay di persahabatan di kualifikasi. Gitu. Oke. Kalau menurut Bung Anca, pertandingan seperti apa yang diharapkan pada saat Argentina lawan Meksiko nanti? Kalau saya sih mengharapnya ya bukan berarti karena ya saya memang dukung Argentina dari awal. Saya memang dukung Argentina. Tapi yang saya harapkan adalah bagaimana kemudian kedua tim bisa bermain terbuka, menyuguhkan pertandingan yang level dunia lah ya. Melihat peringkat mereka di level dunia itu ya walaupun agak berbeda, tapi saya rasa tim Meksiko adalah tim besar. Dia punya sejarah panjang di Piala Dunia. Dia harus menunjukkan bahwa walaupun tidak diunggulkan, dia harus membuktikan dirinya bahwa dia bisa mengalahkan Argentina seperti Arab Saudi. Tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Oke. Terima kasih ya Tribuners. Begitu pembicaraan kami bersama Bung Anca tentang preview pertandingan Argentina melawan Meksiko di Piala Dunia 2022. Untuk selengkapnya tentang berita Piala Dunia, silahkan mengklik berita tribunkaltara.com karena Anda akan mendapatkan informasi update dari Piala Dunia. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada program selebrasi lokal selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.